Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju tempat ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita selesaikan, telah kita tuntaskan pembahasan bab al-muhafadzatu 'alal a'mal, bab tentang menjaga amalan. Sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab ke-16, al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah tentunya sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thariqahnya atau jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diistilahkan juga istilah sunnah itu adalah ma udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au a'malin au takririn. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Ini yang disebut dengan sunnah. Dan sunnah ada sedikit kesamaan dengan hadis, ya. Hadis itu juga disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan, dari ucapan dan dari takrirnya. Hanya saja hadis itu sifatnya adalah khobar atau berita, ya. Jadi berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah, bahkan ada hadis yang palsu, ada hadis yang maudhu. Adapun yang disebut dengan sunnah itu lebih kepada perbuatan atau perilaku atau gambaran atau cara apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja dilarang untuk kalian, maka berhentilah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ke dunia ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi orang yang menjadi panutan bagi kaum muslimin. Nah, Maka apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan,
baik ucapan ya, atau merupakan ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengambilnya. Ada perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya itu sunnah, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, ya. Dan sunnah-sunnah tersebut tentu dituangkan, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, baik hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berupa perbuatan, yang berupa ucapan, yang berupa penetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita untuk yaitu mengambilnya. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan ucapan-ucapan atau sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan, yang beliau sampaikan, maka apa yang dilarang wajib kita berhenti, jangan melakukan. Dan ini merupakan realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 ini. Apa saja yang datang dari Rasul, ya, yang beliau sampaikan, yang beliau beritakan kepada kita, maka ambil semua. Baik yang sesuai dengan akal kita ataupun yang tidak sesuai dengan akal kita. Perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, ya. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, ribuan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya. Bahkan kalau seandainya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zakat, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berjalan dan lain sebagainya, maka itu sangatlah banyak. Tidak cukup waktu kita, umur kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat heran apabila ada sebagian orang yang justru memilih sunnah, justru memilih thariqah, justru memilih jalan selain jalannya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sunnah Nabi itu sangatlah banyak. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan wahyu. Semua yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dicampuri dengan nafsu, tidak ada yang bersumber dari nafsu, tidak ada. Semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu itu ada dua. Wahyu berupa firman Allah Subhanahu wa taala dan wahyu berupa sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an. Dan sunnah itu juga merupakan wahyu. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim. Karena tidak semua syariat itu dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim menyampaikan terkadang secara global, secara umum. Misalnya wa aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran bagaimana sholat. Tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran bagaimana adab-adab puasa, tidak ada. Akan tetapi terkadang memang di dalam Al-Quran ada yang dijelaskan secara rinci, seperti yang berkaitan dengan waris, ya, berkaitan dengan waris. Bagaimana kalau seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak, berapa bagian anak, berapa bagian istri, itu dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada beberapa syariat yang tidak dijelaskan secara rinci dan itu hanya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah Nabi itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita lihat banyak sekali sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah ibadah, maka kita mengikuti apa yang beliau sampaikan. Sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah muamalah, masalah jual beli. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah hubungan seorang anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah sosial, yang berkaitan dengan bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, itu sudah komplit. Semuanya sudah pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sudah pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam penerapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah secara hukum, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya itu kebiasaan, ada yang sifatnya harus dilakukan. Ada yang sifatnya itu umum untuk semua kaum muslimin, ada yang sifatnya khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada yang namanya sunnah puasa wisol, puasa nyambung, tidak pernah berbuka, tidak perlu berbuka. Dan ini namanya kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah lebih dari 4. Ya, ini kekhususan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umatnya nggak boleh lebih dari 4. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Sholat malam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib. Sementara bagi kita hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak sampai derajat wajib. Ada yang sifatnya perbuatan-perbuatan saja, yang itu tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Istilahnya itu boleh ditiru, tapi itu bukan sebuah perintah. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membuka kancing, kancing yang bagian atas terbuka. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu bukan merupakan sunnah yang harus ditiru, ya, yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang rambutnya sepundak misalnya. Itu bukan berarti harus kita letterlek rambut kita sepundak, tidak. Ya. Jadi dalam hal ini ada pembahasan, ada pembagiannya tersendiri. Namun ada yang sifatnya yang wajib, yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh umatnya dan tidak boleh dibantah. Dan semuanya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berkaitan dengan misalnya masalah lalat yang masuk, yang nyemplung ke minuman, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya adalah dicelupkan, ya, dicelupkan kemudian dibuang kemudian diminum. Secara akal kita maka tidak masuk akal, tetapi sunnah mengatakan demikian. Ketika sholat misalnya di masjid, masjidnya yang masih terbuat dari tanah, belum dikeramik, belum dikasih alas, belum dikasih tikar. Kalau kita mau masuk ke masjid, maka sholat kita memakai sandal. Sholat dengan sandal itu adalah sunnah tatkala masjidnya berasal dari tanah. Ya, kalau masjidnya sudah halus, licin seperti ini, ya nggak perlu pakai sandal, walaupun sandalnya sudah sandal yang bersih, ya. Walaupun sandalnya adalah sandal yang bersih, tidak perlu. Tetapi yang dimaksud tadi adalah ketika masjidnya itu terbuat dari tanah, atau ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, maka sholat dengan sandal itu adalah merupakan sunnah. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian, ya, kepada umatmu,
kepada kita, kepada umat Islam ini, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini mengatakan diri kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diri kita menyatakan demikian, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar perkataan yang mungkin yang dinyanyikan, yang didengung-dengungkan, tidak. Tetapi buktikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah. Buktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjalani kehidupannya, menjalani kehidupan bermasyarakat, menjalani kehidupan bersama rumah tangganya, menjalani kehidupan bersama anaknya, menjalani kehidupan ketika bekerja, maka itu yang kita contoh, itu yang kita tiru. Nah, itu bukti kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih belum, berarti cinta kita hanya sekedar dakwaan, belum terbukti. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita buktikan, yang kita realisasikan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, balasannya apa? Balasannya adalah diampuni, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagian menyebutkan ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-31, ini adalah merupakan ayat imtihan. Ayat imtihan. Apa itu ayat imtihan? Adalah ayat ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi manusia, bagi kaum muslimin. Kalau kita mengaku kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu buktikan. Buktinya apa? Buktinya adalah berusaha mengikuti, meneladani apa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yaitu dengan apa yang pernah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'ful liha, panjangkanlah jenggot. Ya. Maka bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memanjangkan jenggot. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makan misalnya melarang kita makan dengan tangan kiri. Ya. Karena yang makan dengan tangan kiri itu adalah setan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita makan adalah dengan tangan kanan kita. Dan lain sebagainya banyak sekali sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu apabila kita lakukan, apabila kita kerjakan, itu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau belum, maka itu hanya dakwaan, dan banyak orang yang mengaku cinta Nabi tetapi hakikatnya dia belum cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya banyak melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengadakan ritual-ritual tertentu yang disandarkan kepada Islam, mengadakan acara-acara tertentu yang tidak pernah ajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau bukti kita betul-betul cinta kepada Nabi, sebisa mungkin untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di dalam masalah ibadah. Adapun masalah adat, masalah uruf, ya, dan lain sebagainya, maka ini tidak perlu kita mencontoh persis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah adat, masalah kebiasaan, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi beliau naik unta,
Nah kita tidak perlu kalau kemana-mana naik unta. Alasannya nyuntuk Nabi. Unta mau cari di mana? Di sini jenengan mau cari unta malah ketangkep. Ya, mesti unta itu dari ngambil kemana gitu. Nah nggak ada peternakan unta di sini. Ya, jadi kalau itu yang berkaitan dengan adat itu tidak ada apa ini perlu kita mencontoh persis. Tetapi kalau berkaitan dengan ibadah maka kita harus mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang yang mengaku cinta, maka permasalahannya adalah walaisal amru an tuhibba walakinal al mas'alah an tuhabba. Yang menjadi masalah itu bukan kamu itu cinta kepada Nabi. Kalau orang mengatakan cinta kepada Nabi banyak, ya, hampir umat Islam semuanya mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi masalah apakah mereka itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah yang disebutkan di dalam hadis tentang bagaimana nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang mereka itu diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya itu umatnya, ya. Karena umat Islam nanti punya tanda. Di antara tandanya itu adalah karena dia menjaga wudunya. Namun dari sekian umat Islam itu ada yang diusir, tidak bisa atau tidak boleh meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa meminum satu teguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, diusir mereka. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati. Ya Allah itu umatku karena ada tanda-tandanya bahwasanya itu umatku. Kemudian dikatakan kepada beliau innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Ada para ulama menyebutkan ahdatsu dari kata hadasa ihdas, mengadakan, memunculkan amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu pengen selamat agamanya, pengen benar agamanya, tidak ada jalan lain kecuali berusaha mencontoh sunnah perilaku atau ucapan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh bagi kalian itu ada seorang rasul yang bisa menjadi uswah hasanah, menjadi contoh yang baik. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap ketemu dengan Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita ini pengen ketemu dengan Allah dan di hari akhir kita bahagia, hari akhir kita tidak sengsara, di akhirat tidak sengsara, di akhirat tidak celaka, maka berusahalah untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan makan, bagaimana makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masalah makan saja sudah banyak sunnahnya. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan dengan 3 jari. Ini kalau makanannya itu makanan yang padat, kurma dan seperti itu. Nah, kalau makanannya yang berkuah ya nggak pakai jari. Nah, makan soto pakai jari ya nggak bisa, bukan seperti itu. Jadi jangan disalahpahami juga. Makan sunahnya pakai 3 jari, soto sampean gawa 3 jari, oleh apa? Nggak bisa. Ya, nanti ujung-ujungnya dikokok. Ya, tidak seperti itu. Karena makanya Nabi SAW dulu ya kan kurma, kemudian gandum yang dibuat seperti nasi, ya, makan pakai 3 jari. Tapi sunnah ini tidak apa? Makanya tadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah amalannya, ada yang sifatnya harus,
ada yang itu hanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang tidak harus ditiru. Itu baru makan. Kemudian minumnya juga ada sunahnya. Minum dengan tangan kanan, minum tidak dengan berdiri. Ya. Kemudian tidak bernapas ketika minum, Masya Allah. Baru makan. Kemudian ketika memakai baju ada sunahnya, pakai baju dengan tangan kanan. Kemudian juga ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hada min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju tanpa daya dan upaya dariku, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dari tidur ada doanya. Kemudian ada amalan-amalannya. Ketika masuk kamar mandi, kaki kiri yang didahulukan, berdoa sebelumnya. Ketika di kamar mandi ada adabnya, diantaranya tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berbicara kecuali amat sangat dibutuhkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekian ratusan bahkan ribuan sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau mencontoh, mempelajari sunnah Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali, niscaya tidak ada kesempatan untuk membuat amalan yang baru. Tidak ada kesempatan untuk membuat ajaran yang baru. Tidak ada kesempatan untuk membuat sunnah atau thariqah atau jalan yang baru, kecuali jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sempurna. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tahu orang yang tahu dan jahil orang yang jahil. Oleh sebab itu kita selalu diperintahkan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Maksudnya tidak beriman secara sempurna, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi ketika kita menemui perselisihan, perbedaan, dan itu sunnatullah, wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu akan senantiasa berselisih, ya, betul apa tidak? Ya, betul, manusia itu akan senantiasa berselisih, ya. Umat Islam, orang Islam, umat Islam itu sudah berselisih. Nanti umat Islam ada yang membuat kelompok A, membuat kelompok B, membuat kelompok C. Kelompok A saja pasti nanti berselisih. Ketika membuat suatu acara, ketika membuat suatu aturan, nanti akan berselisih. Manusia pasti akan berselisih. Nah, orang-orang tidak akan beriman, orang beriman tidak akan dikatakan beriman yang secara sempurna keimanan mereka sampai menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hakim ketika menemui perselisihan. Ya. Si A berpendapat begini, si B berpendapat begini, si C berpendapat begini dan begitu. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata bagaimana? Ya, Nabi bersabda bagaimana? Perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Itu yang dikembalikan. Maka hukum Islam itu hanya kembali kepada dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa berat pada diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Terhadap apa yang engkau putuskan. Orang yang beriman itu tidak akan merasa berat terhadap keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahwasanya dalam masalah pembagian warisan, seorang laki-laki itu adalah dua bagian dari perempuan, ya. Jadi kalau misalnya ada 10 bagian, maka laki-laki yang 5, kemudian 2 perempuan 2,5 gitu.
Itu kalau Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, maka wajib kita taat, wajib menerima. Termasuk apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah muamalah misalnya. Harus kita ikuti, harus yang menjadi sumber pedoman dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan dalam berbagai macam permasalahan. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi pegangan, yang menjadi aturan tertinggi dalam kehidupan kita, bukan aturan manusia, ya, bukan aturan manusia. Kenapa? Karena aturan manusia itu relatif, nisbi, kadang benar, kadang salah, kadang lurus, kadang bengkok. Ya, coba aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang berkaitan dengan apa? Pajak misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan misalnya, selalu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena terkadang cocok pada satu zaman tapi tidak cocok pada zaman yang lain, cocok pada satu tahun tapi tidak cocok pada tahun yang lain. Kalau masalah dunia pendidikan misalnya, masalah kurikulum, dulu yang namanya kurikulum itu kurikulum 96 dirubah menjadi 2006, dirubah menjadi K13, sekarang dirubah lagi menjadi Merdeka, kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena tidak cocok sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi kalau Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu cocok dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang namanya istilahnya Al-Quran itu mengalami perbedaan. Al-Quran itu harus diupdate, tidak perlu. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga perlu diupdate ulang, diupdate kembali, nggak perlu. Sudah pakem bahasanya Al-Quran dan hadis itu adalah undang-undang tertinggi bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak boleh baginya merasa berat untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Ini sebagaimana yang tadi, bahwasanya kita ini senantiasa akan berselisih, ya, pasti akan berselisih. Terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya cabang. Kalau masalah-masalah pokok akidah, pokok fikih, atau usul akidah atau usul fikih, insya Allah banyak kesamaannya. Tetapi kalau sudah masuk ke cabang-cabang, itu terkadang banyak perselisihan. Sholat misalnya, hukum sholat adalah wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tetapi kalau sudah masuk ke cabang, nanti biasanya banyak perselisihan, ya, banyak perselisihan. Misalnya baru Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram tangannya diangkat, apakah sejajar dengan pundak, apakah sejajar dengan telinga, ya, ataukah agak ke bawah, ada perselisihan. Setelah itu masuk doa istiftah atau iftitah, banyak perselisihan, lafaz-lafaznya berbeda. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, la surata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini kalau jahar sholatnya itu sudah sepakat, ya, bahwasanya kalau sir sepakat bahwasanya setiap orang harus membaca surat Al-Fatihah. Tetapi permasalahannya kalau bagaimana sholatnya dijaharkan, sholatnya sholat berjamaah, misalnya 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, kemudian sholat subuh. Apakah yang makmum wajib membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Nah, ini akan perselisihan, banyak perselisihan
banyak kalam ulama di situ. Ini cabang-cabangnya. Ya. Maka ketika kita menemui perselisihan-perselisihan seperti itu, wajib dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, diwajibkan kepada sunnah Nabi SAW. Perselisihan ketika membaca surat Al-Fatihah, bismillahnya dikeraskan ataukah tidak? Bismillahnya dibaca apakah tidak? Wajib dikembalikan, cari dalil yang paling kuat. Ya. Dikembalikan mana dalil yang paling kuat, itu yang kita anut, yang kita ikuti. Demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak menafikan kalamul ulama, tidak menafikan bimbingan para ulama. Jadi ulama tetap dipakai dan kita harus berjalan sesuai dengan bimbingan para ulama. Ya. Jadi jangan salah paham, jangan disalahpahami. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wes, para ulama enggak usah dipakai. Ucapan ulama tidak usah dipakai. Ini salah. Bermadhab tidak boleh, ini juga salah. Ya, bermadhab silahkan. Mau bermadhab Syafi'i, Hanbali, Maliki atau Hanafi silahkan. Tetapi manakala pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib ditolak, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian madhab bahwasanya tidak mengapa seorang wanita itu menikah tanpa wali. Jadi seorang perempuan datang kepada seorang laki-laki, Mas, aku nikah ono, ya, aku silahkan Anda nikahi. Nah, maka kalau menurut madhab ini tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting perempuan itu ridho. Tetapi menurut sunnah Nabi SAW tidak demikian. La nikah illa biwali. Tidak boleh nikah seorang wanita, tidak boleh menikahkan diri kecuali dengan walinya. Maka ketika perselisihan ini tidak dilandasi dengan apa? Dengan dalil, maka harus dikembalikan kepada dalilnya. Maka ikhtilaf itu ada dua. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawu, yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu adalah keragaman di dalam apa? Berselisih. Ya. Si A berpendapat demikian, dalilnya begini sahih. Si B berpendapat demikian, dalilnya begini sahih, sama-sama sahih. Si C dalilnya begini, dalilnya juga sahih atau hasan. Maka A, B, C bisa mengamalkan amalan-amalan yang berbeda karena apa? Karena dalilnya sama-sama sahih, sama-sama benar, ya, minimal hasan. Tetapi ada yang namanya ikhtilaf, itu adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang berbenturan, yang berlawanan. Maksudnya apa? Contohnya, si A berpendapat demikian, dalilnya sahih. Si B berpendapat demikian, dalilnya tidak sahih, tidak benar atau lemah atau maudhu atau palsu. Maka si B wajib ditolak pendapatnya, dikembalikan pendapat yang benar kepada si A, karena landasannya dalilnya lebih kuat. Nah, ini macam perselisihan. Jadi perselisihan tentu mesti berselisih. Tetapi ketika berselisih dikembalikan kepada siapa? Kemana? Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikembalikan kepada Allah berarti kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Rasulullah berarti kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, kemudian Imam An-Nawawi membawakan surat An-Nisa ayat yang ke-70, yang ke-80. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia hakikatnya telah taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Nabi, itu hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di sana ada seorang wanita yang pernah mengadu kepada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud, bahwasanya katanya Islam itu melarang wanita bertabaruj, wanita bertampil menor-menor. Wanita dilarang
menyerupai laki-laki, dilarang memotong alisnya, mengerik alisnya, menyambung rambutnya. Mana di dalam Al-Quran? Aku baca dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran. Maka kata Ibnu Mas'ud, apakah kamu sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahahu anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ya. Perbuatan-perbuatan tadi, mencukur alis, menyambung rambut, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala, mayutir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratillah, itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, pokoknya ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan amalan ini, praktek begini, sampai sholatnya rada aneh dari kebiasaan masyarakat. Kenapa? Ya, kenapa Anda kok beda dengan masyarakat? Ya, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan hadisnya ini, ya, riwayat ini. Kalau nggak tahu ya paling tidak tahulah bukunya itu. Ya. Rujukannya ini, rujukannya itu. Jelas rujukannya, yaitu rujukannya kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bengkok. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi sunnahnya, perintahnya. Ya, perintah siapa? Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan sampai menyelisihi, apalagi menentang, apalagi meremehkan. Ya, banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka meremehkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyebutkan bahwasanya apabila seseorang bangun dari tidur maka hendaknya dia cuci apa? Tangannya. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu malam hari itu tangannya kemana saja, tangannya megang apa saja. Barangkali bisa jadi megang barang-barang yang kotor pada tubuhnya. Maka bangun tidur Nabi memerintahkan untuk mencuci tangannya. Ada orang yang mengatakan, aku tahu tanganku di mana. Dapati tangannya sudah masuk ke anusnya sampai ke perutnya. Sudah tidak bisa dibayangkan tangan masuk ke anusnya sampai ke perutnya. Ini buah dari menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan lain sebagainya, kisah-kisah sangat banyak. Maka falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Makanya hendaknya orang itu berhati-hati terhadap menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi memanjangkan jenggot. Kalau jenengan tidak mampu memanjangkan jenggot, jangan mencela, jangan mengejek. Hati-hati, nanti dapat apa? Balasannya. Antusibau fitnatun, akan tertimpa sebuah fitnah. Dan fitnah di sini maksudnya ada sebagian menafsirkan asyirku, kesyirikan, atau al-kufru, itu kekufuran, mengingkari, fitnah pengingkaran. Ini bahaya sekali kalau sampai masuk dalam pengingkaran terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yusibum adabun alim, atau tertimpa adab yang pedih, siksa yang pedih. Seperti tadi kisah orang tadi, tangannya masuk ke duburnya, ke anusnya. Apa enggak sakit yang luar biasa? Wong kalau kita mau keluar
bedegelan atau bedegelan. Ya, itu sakitnya luar biasa. Nah, ini tangan masuk ke anusnya. Apa enggak lebih sakit? Yang luar biasa. Maka jangan sekali meremehkan sunnah Nabi. Kalau seandainya kita belum mampu, belum bisa mempraktekkan sunnah Nabi, minimal jangan menyepelekan. Minimal mengimani dan jangan menyepelekan. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-34. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan hendaknya mereka mengingat Allah, wanita mengingat Allah. Ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan pada rumah-rumah mereka, min ayatillah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, dan juga al hikmah. Ya, al-hikmah. Asy Salim bin Id Al-Hilali menyebutkan di sini, yaqulu subhanahu wa ta'ala li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkurna hadin ni'mah, untuk mengingat nikmat-nikmat ini, ya. Allati khusistina biha idil wahyu yanzilu fi buyutikun. Di mana wahyu Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, atau sampai wahyu Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan di rumah-rumah pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada rumah-rumah mereka. Jadi rumah yang mungkin bentuknya sederhana, ya. Rumah Nabi sangat sederhana, rumah istri-istrinya sangat sederhana, namun rumah yang sederhana itu terkadang turun padanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya ayat-ayat tersebut diperintahkan istri-istri beliau untuk yaitu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atas turunnya ayat-ayat yang turun pada mereka. Taib, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan perintah menjaga sunnah dan adab-adab yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini setidaknya menjadi motivasi bagi kita, menjadi pendorong bagi kita untuk terus menjaga sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat, apa yang disabdakan, yang ditujukan kepada kita, kepada kaum muslimin, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekannya, dan itu bentuk penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk realisasi, ya, realisasi dari mengimani firman-firman Allah dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.